Hai murid-murid, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 3 jilid 2 di dalam tajuk Perkaitan dalam masa. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat menukar unit masa melibatkan jam dengan menit dan menit dengan saat. Mari kita ulang kaji perkaitan ataupun kedudukan setiap jarum jam pada muka jam analog ya. Ini adalah muka jam analog dan ini pula muka jam digital. Di muka jam analog ini terdapat 3 jarum. Jarum yang pendek itu jarum jam. Jarum panjang yang berwarna pekat itu jarum menit. Dan satu lagi jarum yang lebih halus itu adalah jarum saat. Ini untuk muka jam analog. Untuk jam digital kita boleh terus nampak ataupun lihat nomor dalam paparan jam tersebut. Nomor sebelah kiri sekali itu adalah jam dan terdapat 2 titik atau titik bertindih di sini pemisah jam dan menit, dan di sini adalah menit. Dan nomor yang kecil di sini itu adalah saat. Mari lihat gambar jam analog ini. Jarum saat bergerak 1 pusingan lengkap, yaitu 60 saat. Jam di sebelah kiri ini menunjukkan pukul 8, di mana jarum pendek atau jarum jam menunjuk di angka 8 dan jarum menit berada tepat di 12. Dan kita lihat di sini tidak ada jarum saat. Jarum saat ini sekarang bertindih tepat di 12, bertindih dengan jarum menit. Apabila jarum saat, jarum yang halus ini membuat 1 pusingan lengkap, itu bersamaan dengan 60 saat, yaitu jarum menit akan bergerak ke 1 senggatan sini sekiranya jarum saat telah membuat pusingan lengkap, yaitu bersamaan dengan 60 saat. Jadi sekarang jam ini sudah menunjukkan pukul 8, 1 menit. Nah, kita lihat di sini, ini jarum saat dan ini jarum menit sudah bergerak ke senggatan 1 di sini. Oleh itu, 60 saat tadi 1 pusingan lengkap bersamaan dengan 1 menit. Ataupun 1 menit sama dengan 60 saat. Begitu juga dengan menit. Apabila jarum menit membuat 1 pusingan lengkap yaitu 60 menit, ia bersamaan dengan 1 jam. Ataupun 1 jam sama dengan 60 menit. Mari lihat perkaitan menit dengan saat. Murid-murid sudah belajar tadi 1 menit bersamaan dengan 60 saat. Jika 2 menit, kita akan membuat penambahan 60 lagi. 60 tambah 60 sama dengan 120. Dan jika 3 menit tambah 60 saat lagi, 120 saat tambah 60 saat bersamaan dengan 180 saat. Dan begitulah seterusnya. Jika 4 menit, dia akan bersamaan dengan 240 saat, 5 menit 300 saat, 6 menit 360 saat, dan begitulah seterusnya. Mari lihat rumus atau formula di sini.
Cigu tunjukkan satu rumus. 1 menit tadi bersamaan dengan 60 saat. Jika kita ingin menukarkan menit kepada saat, kita kena darab. Dan jika sekiranya kita ingin menukar dari saat ke menit, kita kena gunakan operasi bahagi. Lihat contoh 2 di dalam buku teks. Buka surat 30 sehingga 33. Buku teks matematik jilid 2 ya. Ibu merebus telur selama 4 menit. Nyatakan masa ini dalam saat. Kita bentukkan ayat matematik 4 menit sama dengan berapa saat. Oke, lihat cara yang pertama. Kita ingat semula jadwal perkaitan unit masa tadi, menit dengan saat. Kita dapat lihat 1 menit sama dengan 60 saat, 2 menit 120 saat, 3 menit 180 saat, 4 menit 240 saat. Maka jawaban untuk soalan ini, masa 4 menit dalam saat ialah 240 saat. Oke, cara yang kedua, lihat formula ataupun rumus yang Cigu sudah tunjukkan tadi. Ini menit tukar kepada saat. Menit tukar kepada saat. Lihat anak panah. Kita melalui anak panah di atas, yaitu darab. Maka kita darabkan 4 darab 60 saat. Yang ini, 60 saat. Maka kita kira dalam bentuk lazim, 60 saat darab 4 sama dengan, kita mulai mendarab dari kanan. Perkataan saat, tuliskan dahulu di bawah, kemudian kita akan mendarab 4 darab sifar sama dengan sifar, 4 darab 6 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah 240 saat. Oke, contoh yang ketiga, 360 saat sama dengan berapa menit? Cara yang pertama, kita ingat semula atau lihat jadwal perkaitan unit menit dan saat tadi. Kita lihat 360 saat. Ini 360 saat bersamaan dengan 6 menit. 6 menit. Cara yang kedua, kita lihat rumus atau formula. Kita akan darab, minta maaf. Dari saat kita tukar ke menit. Saat tukar ke menit itu ikut anak panah bawah, yaitu operasi bahagi. Jadi bahagikan ini 360 saat bahagi dengan 60. Kita kena guna sipir 60 ataupun murid-murid kena ingat sipir 6. 6 darab berapa sama dengan 36. 6 darab 6 sama dengan 36. Tapi kita kena ingat ada sifar lagi tadi ya. Sifar jadi 360. Kita tolakkan. 360 tolak 360 sama dengan sifar. Maka yang di atas ini bukan lagi unit saat ya murid-murid. Dia sudah jadi unit menit. Oke, jadi jawabannya 6 menit. Oke, contoh yang keempat, cara yang pertama adalah gunakan jadwal juga. Ingat jadwal tadi, 200 saat sama dengan berapa menit dan berapa saat. 200 saat di sini tidak ada nilai 200 saat di sini. Jadi kita ambil yang dekat ataupun kurang daripada 200, yaitu 180. Ada baki lagi 20 kan? Tambahkan 20 saat tadi. Ini 180, ini 200. Jadi ada baki 20 saat. Jadi kita tukarkan kepada menit. 180 saat yang ini akan jadi 3 menit dan ini masih kekal saat. Dan jawabannya adalah 3 menit 20 saat. 3 menit 20 saat. Oke, baik.
Cara yang kedua, kita ingat rumus ataupun formula ini saat kita akan tukar kepada menit. Saat tukarkan kepada menit, kita ikut anak panah di bawah ini, yaitu operasi bahagi. Jadi bahagikan 200 saat ini kepada 60. Jadi kita selesaikan di dalam bentuk lazim. Ini 60 darab berapa sama dengan 200. Ataupun murid-murid ingat sipir 6. 6 darab berapa dapat 20 murid-murid. 6 darab 3 sama dengan 18. Sebab tidak ada yang tepat untuk jawaban 20. Maka 6 darab 3, 18 kan tadi, tetapi ada sipar lagi di sini, kita kena tambah sipar. Dia akan jadi 180. Maka kita tolakkan seperti biasa. Kita akan dapat jawaban seperti ini. Ini ada baki saat, ini saat, nilai yang di atas ini sudah jadi menit. Maka jawabannya adalah 3 menit 20 saat. Oke, perkaitan jam dengan menit. 1 jam tadi bersamaan dengan 60 menit, maka 2 jam tambahkan saja 60 menit sama dengan 120, 3 jam 180, 4 jam 240, 5 jam 300 menit, 6 jam 360 menit, dan seterusnya. Baiklah, kita lihat pula rumus atau formula ini. Murid-murid sudah belajar 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kalau mau tukarkan dari jam kepada menit, kita kena gunakan operasi darab. Ataupun menit ditukarkan kepada jam, kita kena guna operasi bahagi. Lihat contoh 1. 2 jam sama dengan berapa menit? Cara yang pertama, kita ingat semula perkaitan unit, masa, jam dengan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam, tambahkan sahaja 60 menit tadi. 120 menit. 3 jam, 180 menit. 4 jam, 240 menit. Maka 2 jam, ini 2 jam, sama dengan 120 menit. Ataupun murid-murid boleh membuat secara penambahan. Oke. Ini 2 jam. 2 jam itu dipisahkan. 1 jam 60 menit, 1 jam 60 menit. Maka 60 menit tambah 60 menit sama dengan 120 menit. Cara yang kedua, kita ingat semula formula ataupun rumus yang kita sudah pelajari. Di sini penukaran jam ke menit. Jam ke menit. Kita lihat jam ke menit itu melalui anak panah di atas. Jadi kita kena gunakan operasi darab. Yaitu 60 menit darab dengan 2. Kita selesaikan seperti biasa, tuliskan unit menit, dan kita akan mula mendarab dari kanan. Kita gunakan sipir 2. 2 darab sipar sama dengan sifar, 2 darab 6 sama dengan 12. Jawabannya adalah 120 menit. Contoh yang kedua, 180 menit sama dengan berapa jam? Cara yang pertama, ingat semula jadwal perkaitan unit masa dalam jam dan menit. 1 jam 60 menit, 2 jam 120 menit,
3 jam 180 menit. Di sini 180 menit. Maka 180 menit itu sama dengan 3 jam. Ini 3 jam. Cara yang kedua, ingat semula formula ataupun rumus ini. 180 menit, penukaran menit ke jam ya. Menit, ini menit ke jam. Dia melalui anak panah di bawah, yaitu operasi bahagi. Maka kita selesaikan bahagi dalam bentuk lazim. 180 menit bahagi nih 60. 60 kita guna sifir 60 ataupun sifir 6. Oke, kita gunakan sifir 6 ya murid-murid. 6 darab berapa sama dengan 18 di sini. 60 darab 3 sama dengan 18. Tapi ada lagi sifar di sini, maka kita kena tambahkan sifar di sebelah kanan sebab kita kena ambil kira tentang sifar ini ya. Sekarang sudah jadi 180. 180 tolak 180, maka jawabannya sifar ataupun habis. Maka jawaban di atas ini bukan lagi menit tetapi sudah jadi jam. Jadi jawabannya adalah 3 jam. Contoh yang ketiga adalah 140 menit sama dengan berapa jam dan berapa menit. Cara yang pertama, kita ingat semula jadwal tadi. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 180 menit. Tidak ada yang tepat 140 menit. Jadi kita kena tengok satu persatu di sini. Kita kena ambil ini 120 menit, yaitu kurang daripada 140 menit. Jadi tuliskan 120 menit. Dan berapa baki lagi 140 tolak 120 ada baki lagi 20 menit kan. Jadi kita kena tukar menit ke jam. Maka 120 menit ini tadi sudah bertukar kepada 2 jam. Dan kekalkan 20 menit di sini, maka jawabannya adalah 2 jam 20 menit. 2 jam 20 menit. Cara yang kedua, kita ingat rumus tadi. Penukaran dari menit ke jam. Menit ke jam. Ini menit ke jam, kita melalui anak panah di bawah, yaitu operasi bahagi. Oke, bahagikan 140 menit ini dengan 60. Selesaikan dalam bentuk lazim seperti ini. Kita kena cari 6 darab berapa? Jawabannya 14. Jadi 6 darab 2 sama dengan 12. Tidak ada yang tepat dengan 14. Jadi kita kena ambil 6 darab 2, 12 kan murid-murid. Tapi ada lagi sifar di sini. Jadi kita kena tambah sifar di ujungnya. Sekarang dia sudah jadi 120. Kita tolakkan seperti biasa. Dan kita akan mendapat baki 20 menit. Yang di atas ini sudah menjadi jam. Maka jawabannya adalah 2 jam 20 menit. Ini 2 jam, ini 20 menit. Sebagai aktiviti pengukuhan, murid-murid boleh membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 95. Aktiviti 1, soalan 1, padankan. Oke, murid-murid kena lihat nilai menit di atas ini dan padankan dengan saat yang betul. Murid-murid kena ingat jadwal perkaitan unit massa tadi, perkaitan unit massa, menit dan saat, juga
rumus atau formula yang sudah kita belajar. Jadi cikgu bagi satu contoh. Sini 2 menit. 2 menit di sini bersamaan dengan 120 saat. Padankan seperti ini. Soalan yang lain, murid padankan sendiri ya. Oke, soalan yang kedua, lengkapkan garis masa. Ini seperti yang murid-murid sudah belajar tadi, kita kena ingat semula jadwal perkaitan unit massa ataupun rumus. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. 120 menit, lihat jadwal di sini, 120 menit sama dengan 2 jam. Ini tempat kosong ini murid-murid kira atau selesaikan. Soalan ketiga, tukarkan unit massa berikut. Oke, cikgu bagi 2 contoh. Soalan E, 6 menit sama dengan berapa saat? Murid-murid ingat semula formula tadi, penukaran menit ke saat. Ini menit ke saat. Dia melalui anak panah di atas, jadi gunakan operasi darab. Oke, kita akan darab 60. Ini 60 darab dengan 6. Tuh, 6 menit. Selesaikan. 6 darab sifar sama dengan sifar. 6 darab 6 sama dengan 36. Jadi 6 menit sama dengan 360 saat. Oke, soalan C pula. Ingat juga formula tadi, penukaran jam ke menit. Jam ke menit. Kita guna operasi darab juga ya. Jadi 60 darab 7. Maksudnya kita guna sifir 6. 6 darab 7 sama dengan 42. Tapi ada lagi sifar di sini, maka jawabannya adalah 420. Murid-murid juga boleh ingat semula ataupun rujuk semula jadwal perkaitan unit massa menit dengan saat dan jam dengan menit. Ini pula cikgu bagi contoh. 580 saat sama dengan berapa menit dan saat? Kita ingat semula rumus atau formula yang kita sudah belajar. Ini penukaran dari saat ke menit. Maksudnya ini saat ke menit. Dia ke kiri ataupun kita ikut anak panah di bawah, yaitu operasi bahagi. Bahagikan dengan 60. 580 bahagi 60. Yang ini 60. Jadi kita kena guna sifir 60 ataupun sifir 6. 6 darab berapa sama dengan 58. Oke, tidak ada sifir 6 yang tepat dengan 58 ya murid-murid. 6 darab 9 sama dengan 54. Kita tambahkan lagi sifar di ujung sebab ada sifar di sini ya. Kita tolakkan seperti biasa. Sifar tolak sifar sama dengan sifar, 8 tolak 4 sama dengan 4. Jadi 5 tolak 5 habis ya, biarkan saja kosong di sini. Dan di bawah ini baki 40 saat dan jawaban di atas ini sudah bertukar kepada menit. Maka jawabannya adalah 9 menit. Nih, 40 saat. Oke, contoh F. Kita ingat semula rumus. Ini penukaran menit ke jam. Menit ke jam. Ikut laluan menit ke jam. Di bahagian bawah ini operasi bahagi. Jadi bahagikan 490 menit bahagi dengan 60. Oke. Seperti tadi juga murid-murid kita kena ingat sifir 6 ya. 6 darab berapa sama dengan 49. Yang paling dekat adalah 6 darab 8 sama dengan 48.
tapi tambahkan sifar di sini. Jadi kita tolakkan seperti biasa. Sifar tolak sifar, 9 tolak 8 sama dengan 1. 4 tolak 4 sama dengan habis ataupun sifar. Jadi baki di sini adalah 10 menit dan di atas sudah bertukar kepada jam. Jadi 8 jam 10 menit. Sebagai rumusan ataupun refleksikan diri pada hari ini, diharapkan murid telah dapat mencapai objektif, yaitu menukar unit massa melibatkan jam dengan menit dan menit dengan saat. Sekian saja pelajaran kita hari ini murid-murid. Terima kasih kerana mengikuti pengajaran Cikgu ya. Sampai jumpa lagi. Bye.